Aku akan cari jalan sendiri, katanya dengan suara mantap. Reza menggerakkan rahangnya, lalu tertawa sinis. Dasar bodoh. Kamu pikir dunia di luar sana gampang. Kamu cuma perempuan gak berguna yang kerjaannya di rumah doang. Kamu gak punya kemampuan apa-apa. Ujung-ujungnya, kamu pasti balik lagi ke sini dengan wajah memelas. Anya merasakan matanya memanas. Tapi ia menolak menangis. Ia sudah cukup menangis. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia melangkah keluar kamar, berjalan menuju pintu depan. Anya, dengar aku. Reza berjalan cepat mengejarnya, lalu mencengkeram lengannya dengan kuat. Jangan buat keputusan bodoh. Anya menepis tangannya dengan kasar. Keputusan bodoh yang sebenarnya adalah tetap tinggal di sini dan terus diperlakukan seperti sampah. Mata Reza menyipit. Jadi kamu lebih memilih hidup miskin di luar sana daripada hidup dengan pria yang menghancurkan harga diriku. Iya, balas Anya tanpa ragu. Tatapan Reza semakin dingin. Kalau kamu keluar dari rumah ini, jangan pernah berpikir untuk kembali. Anya menegakkan tubuhnya. Aku nggak akan kembali. Tanpa menunggu jawaban, ia membuka pintu dan melangkah keluar ke halaman rumah mereka. Hujan masih turun deras, membuat bajunya basah dalam hitungan detik. Reza mengikuti dari belakang. Anya, teriaknya. Anya tidak berhenti. Ia terus berjalan menuju pintu pagar. Saat ia membuka gerbang dan melangkah keluar, suara Reza menggema di belakangnya. Kamu bakal nyesel, Anya. Teriaknya dengan nada penuh hinaan. Hidup kamu bakal melarat tanpa aku. Ujung-ujungnya, kamu pasti balik lagi dengan muka penuh air mata, minta aku terima kamu kembali. Anya menahan napas. Kata-kata itu menusuk hatinya seperti pisau tajam. Reza tertawa sinis. Kamu pikir kamu siapa? Kamu bukan siapa-siapa tanpa aku. Anya menggigit bibirnya, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia menatap lurus ke depan, tidak menoleh sedikit pun. Langkahnya semakin mantap. Malam ini, ia kehilangan rumah, kemewahan, dan segalanya yang pernah ia miliki. Tapi ia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga, harga dirinya. Dan ia berjanji, suatu hari nanti, Reza akan menyesali semua kata-katanya. Hujan semakin deras, seolah langit turut menangisi kepergian Anya dari rumah yang selama ini menjadi tempatnya berlindung. Malam begitu gelap, hanya diterangi oleh lampu jalan yang temaram. Anya berjalan dengan langkah terlatih, menggendong Aidan yang tertidur lelap di pelukannya. Tubuhnya basah kuyup, begitu juga dengan anaknya, meskipun ia berusaha melindungi bocah kecil itu dengan jaketnya. Hatinya bergetar saat kata-kata Reza masih menggema di telinganya. Kamu bakal melarat, kamu gak akan bisa bertahan tanpa aku. Dadanya terasa sesak, ia menggigit bibirnya, mencoba menahan tangis. Tapi air mata itu tetap jatuh, bercampur dengan rintik hujan yang membasahi wajahnya. Ia tidak tahu harus kemana. Tidak ada keluarga yang bisa ia datangi malam ini. Ponselnya basah dan mati karena terkena hujan. Ia benar-benar sendirian. Langkahnya melemah. Kakinya terasa berat, seolah-olah dunia sedang mengujinya dengan beban yang tak tertahankan. Nafasnya tersengal, bukan hanya karena lelah, tetapi juga karena perasaan sakit yang menghancurkan hatinya. Setelah berjalan cukup jauh, ia melihat sebuah toko kecil yang sudah tutup. Anya segera berlari ke sana dan duduk di bawah kanopinya. Dingin menusuk hingga ke tulang. Ia merapatkan Aidan ke dalam pelukannya, memastikan anak itu tetap hangat. Bocah kecil itu bergerak gelisah, mungkin merasa kedinginan meskipun ia masih tertidur. Anya menyandarkan kepalanya ke dinding toko, matanya menerawang kosong ke jalanan yang sepi. Hujan masih belum berhenti, dan akhirnya, ia tidak bisa lagi menahan tangisnya. Ia menangis dalam diam, tubuhnya bergetar hebat. Kenapa? Kenapa aku harus mengalami ini? Air matanya mengalir deras. Ia merasa hancur, sakit, terluka. Dulu, ia percaya bahwa pernikahannya adalah segalanya. Ia mencintai Reza dengan segenap hatinya, mempercayai pria itu sepenuh jiwanya.
Ia mengorbankan semua impiannya demi menjadi istri dan ibu yang baik. Tapi lihatlah di mana ia sekarang. Dibuang seperti sampah. Dihina seolah dirinya tidak berharga. Tubuhnya menggigil. Ia memeluk anaknya lebih erat, mencoba menghangatkan bocah kecil itu. Maafin mama, nak, bisiknya. Air matanya menetes ke rambut Aidan yang lembut. Mama janji, kita akan baik-baik saja, kita akan bertahan. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia bertanya-tanya. Bisakah aku benar-benar bertahan? Di tengah kehancurannya, suara tawa sinis Reza masih terngiang di pikirannya. Ujung-ujungnya, kamu pasti balik lagi ke sini dengan muka penuh air mata. Anya mengepalkan tangannya. Tidak, ia tidak akan kembali. Ia tidak akan membiarkan Reza menang. Ia akan bertahan, bagaimanapun caranya. Dan suatu hari nanti, ia akan membuktikan bahwa wanita yang pernah diremehkan ini akan berdiri lebih tinggi dari siapapun. Anya masih duduk di bawah kanopi toko yang tutup, tubuhnya menggigil kedinginan. Hujan belum juga reda, dan Aidan mulai gelisah dalam pelukannya. Ia harus pergi dari sini. Tapi kemana? Pikirannya melayang ke satu nama, Rina. Rina adalah sahabatnya sejak kuliah. Meski setelah menikah ia jarang bertemu Rina karena terlalu sibuk dengan rumah tangga, Anya tahu bahwa jika ada satu orang yang bisa membantunya saat ini, itu adalah Rina. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan ponselnya yang sempat mati karena basah. Setelah beberapa kali mencoba menyalakannya, akhirnya layar ponsel menyala. Dengan cepat, ia mencari nomor Rina dan meneleponnya. Dering pertama, kedua, ketiga. Anya. Suara Rina terdengar dari seberang. Suaranya sedikit mengantuk, mungkin karena sudah larut malam. Begitu mendengar suara sahabatnya, Anya tidak bisa lagi menahan tangis. Rina, aku. Anya, kamu kenapa? Kok suaramu gemetar gitu? Anya terisak. Aku sudah nggak punya tempat tinggal, Rina. Aku keluar dari rumah Reza. Sejenak, Rina terdiam. Lalu dengan nada panik ia bertanya, kamu di mana sekarang? Aku ada di depan toko yang tutup, di dekat perempatan Jalan Melati. Astaga, Anya, tunggu di situ, aku akan jemput kamu sekarang juga. Sambungan terputus. Anya memeluk Aidan lebih erat, mencoba menghangatkan anaknya yang mulai gelisah. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tapi setidaknya ia tidak sendirian.